Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1311 akhirnya. Api suci yang berkobar membakar ruang di sekitarnya, membuat seluruh ruang biru terlihat indah dan berkilauan. Adapun Serene Knight, dia berdiri di atas bunga besar, menatap Lin Yun. Wajahnya yang tanpa celah tampak menyeramkan saat ini, dan pupil matanya bersinar terang. Jadi, itu ada di matanya. Lin Yun terkejut menemukan bahwa rune suci asalnya tersembunyi di pupil matanya. Dia sekarang tahu mengapa dia masih bisa begitu kuat bahkan setelah meninggalkan bunga itu, dan malam yang tenang benar-benar kuat. Sekarang dia memikirkannya lagi, jika dia tidak memiliki jumlah vitalitas yang menakutkan dan tidak takut pada ilusinya, akan merepotkan baginya untuk menghadapinya. Bagaimanapun juga, dia sebanding dengan seorang ahli alam inti Elysium besar sendirian. Tapi sayang sekali dia bertemu dengan Lin Yun. Setelah Lin Yun menciptakan rasi bintang penguasa sendiri, tidak ada lagi tempat baginya untuk menjadi sombong. Patuh dan jadilah tuan rumahku. Rune iblis pada dirinya mulai bersinar dan rune suci asal di pupil matanya juga mulai berputar dengan cepat, mendistorsi seluruh ruang dalam penglihatannya. Karena Lin Yun berada di dalamnya, dia bisa merasakan pembatasan besar pada teknik gerakannya. Bahkan niat dan indera pedangnya terganggu dan menjadi terdistorsi. Tepat pada saat itu, suara tawa yang menusuk bergema saat malam yang tenang menyerbu dengan kuku-kuku tajam yang menjulur dari jari-jarinya. Selain itu, kukunya diukir dengan simbol-simbol suci, membuat kukunya semakin menakutkan. Lin Yun segera mencoba menghindari serangan itu dengan menggunakan transformasi 9 gagak emas, menciptakan beberapa bayangan. Tapi rasanya seolah-olah dia berada di rawa, dan gerakannya sangat terbatas. Ketika serangan malam yang tenang sampai, Lin Yun masih menderita beberapa luka dangkal di wajahnya, meskipun dia sudah merespon dengan cepat. Cek, cek, sungguh darah yang lezat. Malam yang tenang tersenyum sambil menjilati jari-jarinya. Di bawah kendali rune suci asal di pupil matanya, rune iblis yang menutupi tubuhnya melepaskan semburat cahaya iblis yang terang. Serangannya cepat, dan dia licin seperti ikan di ruang yang terdistorsi ini. Dia telah sepenuhnya melepaskan teror dari rune suci asal, seperti mendistorsi ruang atau memiliki kuku sekuat artefak Sein. Namun, saat semuanya digabungkan, kekuatannya mengalami peningkatan yang sangat besar. Dalam sekejap mata, Lin Yun telah bertukar 10 jurus aneh dengan malam yang tenang. Meskipun dia telah menghindari titik-titik vitalnya terkena, malam yang tenang masih berhasil meninggalkan luka demi luka di tubuhnya. Ketika dia melirik ke bawah ke puncak gunung, rune ilahi api darah masih terbungkus kepompong dan tidak menunjukkan tanda-tanda pecah. Tanpa rune ilahi itu, seni naga suci Azure miliknya telah sangat melemah. Hehe, kau adalah tuan rumah sempurna yang aku perhatikan. Kau benar-benar kuat untuk bisa memaksaku sampai ke titik ini. Suara malam yang tenang bergema. Saat dia menyerang, suaranya terus bergema, mencoba untuk menarik hati sanubari Lin Yun, tapi kau tidak seperti yang lain. Sebagai tuan rumahku, kau adalah tuan rumah dan aku akan menjadi pelayanmu. Aku tahu banyak rahasia kuno, dan para jenius transenden itu tidak akan berarti apa-apa jika kau meminta bantuanku. Tapi Lin Yun tentu saja tidak akan tertipu. Dia mengamati, mencoba menemukan kedalaman di balik rune suci asalnya. Begitu saja, 1 jam berlalu tapi Lin Yun tidak menunjukkan tanda-tanda kecemasan di wajahnya. Di sisi lain, malam yang tenang berangsur-angsur menjadi lebih cemas dengan kerutan yang mulai muncul di kulitnya, tapi kerutan itu dengan cepat ditekan oleh rune iblis di tubuhnya. Ketika Lin Yun melihat pemandangan ini, dia tahu bahwa spekulasinya benar. Tanpa inang, malam yang tenang harus membayar mahal untuk menggunakan rune suci asalnya. Huff, kamu orang jahat. Aku sudah sangat baik, tapi kamu tidak menerimanya sama sekali. Sepertinya aku hanya bisa membunuhmu, kalau begitu. Malam yang tenang mendengus dengan ekspresi ganas sebelum dia melambaikan tangannya. Semua kelopak bunga dikumpulkan dan dibentuk menjadi lapisan awan laut, dengan cepat menjebak Lin Yun di dalam kuncup bunga. Kuncup malam yang tenang adalah gumpalan api hijau yang memancarkan aroma yang menenangkan dan aura suci. Pada saat ini, Lin Yun akhirnya menyadari bahwa kuncup itu adalah inti dari malam yang tenang, dan wanita itu adalah sifat iblisnya. Kamu sepertinya tidak khawatir sama sekali. Wanita itu dengan dingin menatap Lin Yun.
Bahkan setelah terjebak, Lin Yun masih terlihat tenang dan mengeluarkan tekanan yang kuat. Ini adalah nyala malam yang tenang. Lin Yun bertanya, menatap kuncup hijau itu seolah-olah wanita itu bukan musuh tapi teman. Mendengar apa yang dia katakan, wanita itu terkejut melihat pupil matanya, tapi dia masih menutup mulutnya. Sepertinya kamu belum bisa sepenuhnya mengendalikannya, kata Lin Yun, tidak menunggu jawabannya. Bagaimana kamu bisa tahu itu? Wanita itu benar-benar terkejut dengan ketidakpercayaan ketika dia mendengar apa yang dikatakan Lin Yun. Tapi saat dia berbicara, wajahnya menjadi jelek karena dia tahu bahwa dia seharusnya tidak mengatakan apa-apa. Dia masih tidur sementara kamu sudah bangun. Kamu takut. Takut kalau kau akan lenyap saat ia bangun. Bagaimanapun, kamu hanyalah akumulasi sifat iblis dari bunga itu, dan kamu sangat lemah dibandingkan dengannya. Lin Yun bahkan lebih yakin dengan spekulasinya ketika dia melihat kuncupnya. Kuncup bunga adalah malam tenang yang sebenarnya, dan wanita itu seharusnya adalah manifestasi dari akumulasi sifat iblis, seperti bagaimana akan ada kotoran yang tertinggal di dalam tubuh setelah mengkonsumsi pil. Tapi jika dia tidak datang untuknya, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menggantikan kuncup sebagai inti dan menjadi bunga iblis yang tak tertandingi di masa depan. Jadi bagaimana jika kamu telah menemukan rahasiaku? Wajah wanita itu menjadi menyeramkan dan tertawa, tidak mungkin kau bisa melarikan diri, bahkan jika kau seorang ahli alam inti Elysium besar. Setelah kau menjadi inangku, aku akan menjadikanmu budakku untuk selamanya. Saat rune iblis mulai bersinar di kelopak bunga di sekitarnya, seluruh ruang ini terbentuk menjadi sangkar yang aneh, dan Lin Yun terkejut karena tempat ini terisolasi dari dunia luar, dan energi astral di dalam tubuhnya secara aneh menjadi mandek. Apakah kamu merasakannya? Wanita itu tersenyum mengejek dan melanjutkan, untung kamu cukup sombong. Kalau tidak, aku akan kesulitan menjebakmu dalam kuncup bunga. Tapi tidak ada gunanya bagimu untuk menyesal sekarang. Tanaman merambat mulai menjulur dari dinding kelopak bunga di sekitarnya dan mengunci Lin Yun. Tanaman merambat itu cepat, dan mereka langsung membuatnya tidak bisa bergerak. Saat wanita itu tersenyum, dia perlahan-lahan mendekat dan meraih dada Lin Yun sambil menjilati bibirnya dengan keserakahan yang bersinar di matanya saat dia menatapnya. Di matanya, Lin Yun hanyalah sebuah kelezatan baginya. Tapi saat tangannya hendak mendekat, dia tiba-tiba membeku di bawah tekanan yang luar biasa. Apa yang terjadi? Wanita itu terkejut karena dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia merasa ngeri saat mengetahui bahwa sebuah gulungan emas telah muncul di belakang Lin Yun. Sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata pun, lukisan itu terbuka dari jahitannya dengan ledakan cahaya keemasan. Ini langsung membuat wanita itu terbang ke belakang dan memuntahkan seteguk darah saat dia menabrak dinding. Rasi bintang. Wanita itu terkejut karena Lin Yun tidak pernah menunjukkan rasi bintangnya sebelumnya. Tapi ini juga berarti rasi bintangnya agak menakutkan karena itu membuatnya terbang kembali bahkan sebelum terungkap sepenuhnya. Saat gulungan itu perlahan terbuka, tanaman merambat yang menjebak Lin Yun mulai patah berkeping-keping. Saat tanaman merambat itu perlahan-lahan hancur, wanita itu jatuh berlutut dengan wajahnya yang terdistorsi dari rasa sakit. Aku harus berterima kasih padamu. Tanpa bantuanmu, aku tidak akan bisa menemukan di mana letak malam tenang yang sebenarnya. Lin Yun berkata, menatap malam yang tenang dengan matanya berkobar karena kegembiraan. Ini adalah bunga yang dibutuhkan pedang pemakaman bunganya. Wanita itu hanyalah sifat iblis dari rune suci asal, dan keberadaannya lebih seperti keberadaan iblis, daripada bunga. Penguasa. Rasi bintang. Wanita itu terkejut dengan mulut terbuka lebar saat dia melihat lukisan emas di belakang Lin Yun. Tidak. Wanita itu berteriak dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk berdiri sebelum menerkam ke arah Lin Yun. Tapi tepat pada saat itu, lukisan yang melibatkan naga aurora terbuka, dan kekuatan tak terbatas menyapu, langsung menghancurkan sangkar kelopak bunga. Ketika Lin Yun merasakan bahwa energi tak terbatas yang datang dari rasi bintangnya memberdayakan dia mengarahkan satu jari, dan wanita yang menerkamnya direduksi menjadi abu oleh kekuatan yang sangat besar. Ini terlalu menakutkan. Lin Yun hanya menggunakan satu jari dan satu lukisan untuk menghancurkan wanita di hadapannya, dan kekuatan dari rasi bintang berdaulat membuatnya merasa tidak nyata. Ketika Lin Yun menghela nafas panjang, dia merasa puas. Dia adalah pemakaman bunga, seseorang yang membantai jalannya dari alam bawah dan telah menghabiskan harta yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Belum lagi dia telah mendapatkan kesempatan dari Master Pedang Ziyuan dan Tuan Naga Biru. Jika dia berasal dari Tanah Suci, dia pasti sudah tak terkalahkan sekarang.
Adapun apa artinya tak terkalahkan? Itu hanya berarti bahwa mereka yang mematuhinya akan makmur, dan mereka yang menentangnya akan binasa. Tapi Lin Yun sangat dibatasi. Dia tidak bisa memanifestasikan konstelasinya sebelumnya, dan dia harus bertukar lebih dari beberapa ratus jurus dengan para jenius transenden dari sekte-sekte besar tanpa menggunakan niat pedang langit. Jika dia menghadapi para jenius transenden dari sekte-sekte yang kuat, dia harus menggunakan semua kartu trufnya, selain dari niat pedang langit. Begitu banyak sehingga dia bahkan harus menggunakan kondensasi pedang Myriad. Mereka tidak kuat, tapi kultivasi mereka terlalu tinggi, dan mereka memiliki rasi bintang sendiri. Saat mereka memanggil rasi bintang mereka, kekuatan mereka akan meningkat pesat, dan Lin Yun telah memendam semuanya sampai sekarang sejak dia memasuki Pulau Kuxuan. Tapi mulai hari ini, dia ingin melihat siapa yang berani menggertaknya dengan rasi bintang mereka. Bab 1312 Mimpi Buruk dan Melahap. Berbalik untuk melihat lukisan di belakangnya, naga Aurora memiliki kepala manusia dan tubuh naga, dengan ukuran mencapai 100 kaki dan diselimuti oleh keganasan tanpa batas. Di bawah kekuatan lukisan emas, ia telah melepaskan kekuatan yang mendominasi. Dengan sepasang mata seperti matahari dan bulan, membekukan keabadian dengan satu pikiran. Lin Yun melihat frase lukisan itu dan jatuh ke dalam pikiran yang dalam. Ketika konstelasinya terbuka, dia bisa merasakan kekuatan tak terbatas yang datang darinya, memberdayakan dia, dan sangat meningkatkan kekuatannya. Ini adalah hal yang normal karena siapapun akan mengalami peningkatan besar dalam kekuatan mereka setelah mengeluarkan rasi bintang mereka. Tapi Lin Yun merasa ada banyak bagian yang kurang, dan kekuatan yang dimilikinya bisa jauh lebih kuat, terutama kalimat yang bisa membuat darahnya mendidih hanya dengan melihatnya. Frasa itu tidak berasal darinya, tapi dari fragmen yang diperoleh manusia emas saat memegang pedang patah di dalam tubuhnya. Ketika ia menciptakan konstelasi, frasa tersebut menjadi sesuatu yang alami pada lukisannya. Lin Yun curiga jika frasa itu hanya dimaksudkan untuk menekan keganasan jiwa-jiwa yang tidak menyenangkan, karena frasa itu terdengar seolah-olah memiliki kekuatan ilahi saat dia mengucapkannya. Ketika rasi bintang masih berupa jiwa-jiwa yang tidak menyenangkan di dalam tubuhnya, Lin Yun telah membangkitkan berbagai kemampuan, tetapi dia praktis tidak menggunakannya karena dia takut kemampuan itu akan membuat pedang yang patah di dalam tubuhnya. Itu bukan hasil dari kultivasi, itu kuat dan menantang surga, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Tapi sekarang berbeda karena ketika Lin Yun menggunakan pedang patah dengan manusia emas, jiwa-jiwa yang tidak menyenangkan diubah menjadi rasi bintangnya. Jadi rasa takut di dalam hatinya telah menghilang, dan dia bisa menghadapi hatinya secara langsung sekarang. Dia bertekad untuk menggali rahasia pedang patah. Karena itu masalahnya, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan ketika dia menggunakan kemampuan itu sekarang. Dengan sepasang mata seperti matahari dan bulan, membekukan keabadian dengan satu pikiran. Lin Yun bergumam pelan. Itu sepertinya dua kemampuan yang berbeda. Yang pertama adalah mata naga Aurora, dan yang terakhir seharusnya adalah kemampuan yang berhubungan dengan pembekuan. Sekarang dia melihatnya lagi, dia memiliki lebih banyak hal untuk digali tentang konstelasi penguasa. Tampaknya dia harus meminta nasihat dari Lil Purple tentang bagaimana mengolah konstelasi sovereignnya. Lagi pula, ada banyak teknik dan kemampuan rahasia yang berhubungan dengan rasi bintang yang harus dia gali. Dengan satu pikiran, rasi bintangnya kembali ke tubuhnya. Tiba-tiba, benteng bunga kolosal mulai bergetar. Ketika Lin Yun berbalik, dia bisa melihat bahwa setelah wanita itu meninggal, dia meninggalkan dua rune emas yang bersinar terang. Hal ini membuat Lin Yun terkejut karena dia tidak menyangka ada dua rune suci asal. Dia tidak tahu apakah rune suci asal telah dipisahkan menjadi dua atau apakah malam yang tenang memiliki dua rune suci asal. Jika yang terakhir, maka Serene Night ini sedikit menantang surga. Namun setelah dipikir-pikir lagi, hal itu sepertinya tidak mustahil. Lagi pula, wanita itu telah menyempurnakan rune suci asal ke dalam pupil matanya, jadi mungkin saja ada rune suci asal di kedua matanya. Mengedarkan niat pedang langit, dia memfokuskan niat pedangnya pada pupil matanya, dan cahaya yang menyelimuti rune suci asal perlahan-lahan terkelupas sampai rune suci terlihat jelas di hadapannya. Rune suci asal di sebelah kanan diselimuti cahaya merah dan tampak seperti iblis. Meskipun tidak ada lagi yang mengendalikannya, itu masih dengan panik melahap energi spiritual di sekitarnya, termasuk energi sisa yang dikeluarkan oleh rasi bintang Lin Yun. Pada saat ini, dia yakin bahwa itu adalah dua rune suci asal yang berbeda.
Salah satunya adalah Nether Dream, yang mengendalikan wewangian untuk menciptakan ilusi, yang lainnya adalah Devor, yang bisa melahap semua esensi di dunia. Ketika cahaya keemasan di matanya menghilang, Lin Yun telah menghilangkan niat pedang langit di matanya. Tepat pada saat itu, dua cahaya suci tak terbatas muncul dan menyelimuti rune suci asal. Ketika Lin Yun menyapu pandangannya ke seluruh area, dia melihat api malam yang tenang sejak awal, terlihat seindah cahaya bulan. Itu terlalu indah, membuatnya merasa enggan untuk menyempurnakannya. Ketika Lin Yun bertepuk tangan, aura pedang yang tak terbatas menyapu, menyelimuti seluruh bunga. Aura pedangnya bergema dengan raungan dahsyat, dan bunga itu tampak seperti meteorit yang jatuh dari langit. Ketika bunga itu mendarat di tanah, ia mendarat dengan lembut sambil diselimuti oleh niat pedang Lin Yun dan bahkan tidak menimbulkan setitik debu pun. Dia sudah bisa mengendalikan niat pedangnya dengan sangat baik. Lil Purple dalam hati terkejut karena kendali Lin Yun atas niat pedang langit sepertinya telah mencapai ketinggian baru. Merentangkan kedua tangannya, Lin Yun mendarat di samping Lil Purple dengan Lil Red kembali ke bentuk kucingnya, berbaring di sampingnya. Ada apa? Lin Yun bertanya, menatap Lil Red. Dengan vitalitas Lil Red, itu seharusnya tidak menjadi masalah baginya, bahkan dengan vitalitasnya yang dilahap. Sesuatu yang sedikit merepotkan. Tangan perempuan jalang itu menyentuh tangan Lil Red, dan rune suci asal telah melahap cukup banyak vitalitas Lil Red. Tapi itu seharusnya tidak menjadi masalah setelah tidur, jawab Lil Purple. Apakah itu menakutkan? Lin Yun merenung sejenak. Wanita itu cukup kuat, seingatnya. Dia memiliki aroma aneh yang bisa menyeret orang lain ke dalam ilusinya, dan dia juga memiliki rune Devor Sein yang bisa melahap segalanya. Jadi jika Lil Red ceroboh, semua vitalitasnya mungkin telah dilahap. Tapi untungnya, Lin Yun bisa menahan ilusi dan kemampuan melahapnya, belum lagi dia tidak memiliki kesempatan untuk menyentuh kepalanya. Jadi ini berarti sebagian besar kemampuannya menjadi tidak berguna. Permaisuri, kemarilah sebentar. Lin Yun akhirnya merasa lega setelah melihat Lil Red baik-baik saja. Kemudian, dia melompat ke atas bunga itu sekali lagi. Lil Purple curiga, tetapi ketika dia pergi ke bunga itu, dia benar-benar tercengang dengan apa yang dia lihat dengan wajahnya yang menjadi merah karena kegembiraan. Dua rune suci asal, sial. Tidak heran wanita jalang itu begitu kuat. Jadi Serene Night ini memiliki dua rune suci. Tunggu, ini adalah Serene Night Flame. Lil Purple bertingkah bersemangat di atas Snow Heat Blade dengan wajahnya memerah karena kegembiraan yang dia rasakan. Dia sangat bersemangat sampai-sampai dia hampir melompat dari Snow Heat Blade. Hahaha, wanita jalang itu benar-benar bintang keberuntungan kita. Panenmu kali ini sama sekali tidak kalah dengan istana bawah tanah. Seberapa besar dendam yang kau miliki padanya sampai kau masih tidak melepaskannya setelah dia mati? Senyum Lin Yun. Huff. Lil Purple cemberut. Itu karena wanita jalang itu melukai Lil Red dan bahkan ingin memangsaku, belum lagi wanita jalang itu bahkan mencoba merayumu. Permaisuri ini masih marah setiap kali aku memikirkannya. Sudut bibir Lin Yun bergerak-gerak saat mendengar itu. Dia tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya. Mengingat dirinya sendiri, Lin Yun tersenyum. Satu rune suci asal seharusnya cukup untuk pedang pemakaman bunga untuk ditingkatkan menjadi artefak suci. Antara Nether Dream dan Devor, mana yang menurutmu cocok untuk pemakaman bunga? Nether Dream. Rune suci pelahap terlalu iblis, dan tidak cocok dengan pemakaman bungamu. Sedangkan untuk rune suci pelahap, kau bisa memberikannya pada Lil Red, kata Lil Purple setelah berpikir sejenak. Karena itu terlalu iblis, apakah Lil Red akan baik-baik saja? Apa kau tahu binatang suci macam apa kera naga kuno itu? Itu sebanding dengan 8 binatang yang tidak menyenangkan, dan itu iblis, pada awalnya. Jadi, apakah menurutmu Lil Red bisa menjadi lebih iblis setelah memurnikan rune suci pelahap? Lil Purple tersenyum. Lin Yun tertegun sejenak saat mendengar itu. Sekarang dia memikirkannya lagi, apa yang dikatakan Lil Purple memang masuk akal. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan pedang pemakaman bunga dari kotak pedang. Saat dia mengeluarkannya, getaran pedang bergema, dan rune suci mimpi buruk memasuki pedang itu bahkan sebelum Lin Yun bisa bereaksi. Adapun rune suci pelahap, itu tidak tersentuh dan tidak ditarik oleh pedang pemakaman bunga. Detik berikutnya, pedang pemakaman bunga mulai bersinar terang di tangannya. Cahaya itu begitu menyilaukan sehingga dia mengalami kesulitan untuk membuka matanya, dan pedang itu juga tiba-tiba menjadi berat di tangannya. Rune kuno pada pedang itu bersinar emas, dan pedang itu juga mulai bergetar hebat di tangannya. Cepat! Lil Purple mendesak.
Biarkan dia memurnikan api malam yang tenang. Lin Yun mengangguk dan datang ke depan kuncup bunga dengan ekspresi serius sebelum memasukkan pedangnya ke dalamnya. Ketika pedang itu ditancapkan ke dalam kuncup bunga, rune mulai muncul di bunga di bawahnya, dan semuanya menuju ke kuncup bunga dalam pola seperti sarang laba-laba. Kuncup bunga itu sepertinya telah hidup kembali, memancarkan vitalitas tak terbatas dan menyebarkan aroma bunga. Mengangkat tangannya, Lin Yun meraih rune suci pelahap. Dengan rune suci yang bersinar seterang matahari di satu tangan, dia memegang tangan Lil Purple dengan tangan yang lain sebelum perlahan-lahan mundur dari bunga itu. Setengah jam kemudian, seluruh bunga menutup, menyelimuti pedang pemakaman bunga. Saat bunga itu terbuka lagi, pedang pemakaman bunga akan ditingkatkan menjadi artefak suci. Mata Lin Yun berkilat dengan antisipasi karena dia telah menunggu momen ini untuk waktu yang lama. Bagaimanapun, tanpa artefak suci yang sesuai, akan merepotkan baginya untuk melawan para jenius transenden itu. Aku akan pergi melihat kepompong itu. Sedangkan untukmu, pergi dan berikan rune suci pelahap ini pada Lil Red. Kata Lin Yun sambil menyerahkan rune suci pelahap. Tapi setelah berpikir sejenak, dia bertanya pada Lil Purple tentang keraguannya tentang konstelasi penguasa miliknya. Rasi bintang biasa saja sudah rumit, apalagi rasi bintang berdaulat. Mengolah rasi bintang bisa memakan waktu puluhan tahun atau bahkan berabad-abad, jadi aku akan memberitahumu secara perlahan tentang rasi bintang berdaulat di masa depan, kata Lil Purple sambil menyendiri di atas Snow Heat Blade. Lin Yun tersenyum canggung. Dia merasa malu pada Lil Purple saat itu. Dia jelas sedikit nakal, tapi dia tahu bahwa dia tidak bisa mengatakan itu, atau Lil Purple pasti akan sangat marah. Berapa lama sampai orang suci yang agung muncul? Kira-kira 10 hari ganjil. Aku juga penasaran di mana Sein Agung Kuksuan menyembunyikan asal-usul Sein Agung. Karena bahkan aku tidak bisa menemukannya setelah mencari-cari. Lil Purple tidak senang ketika dia menyebutkan itu. Dia sebelumnya berpisah dengan Lin Yun karena dia ingin mendapatkan asal mula orang suci yang agung sebelum orang lain mendapatkannya. Dia tidak bisa menemukannya, tapi Pulau Kuksuan jelas dipenuhi dengan aura dari asal mula orang suci yang agung. Bab 1313 dia kembali. Di puncak gunung, kepompong itu bersinar terang, dan jimat ilahi api darah menyilaukan. Di saat yang sama, detak jantung bisa terdengar dari kepompong itu, dan dia bisa merasakan bahwa vitalitas tak terbatas sedang dipelihara. Pil naga suci benar-benar kuat. Lin Yun bergumam pada dirinya sendiri di puncak gunung. Dia telah memperoleh warisan dari Raja Naga Biru di Jalan Surgawi, dan seni suci naga biru hanyalah manfaat sekunder yang menyertainya. Tapi warisan yang sebenarnya terletak pada tulang sejati naga biru. Itu adalah tulang asli Raja Naga Biru, yang memiliki rune ilahi asal tercetak di atasnya, dan diselimuti oleh kedalaman badai petir. Keberadaan seni suci naga biru dimaksudkan untuk memberi makan tulang sejati naga biru, terus-menerus menggali kekuatan tulang sejati. Jika dia bisa memahami rune ilahi asal, darah asli naga biru di tulang sejati akan menyehatkan seluruh tubuhnya, mengubah tubuhnya dalam prosesnya. Ketika seni naga suci Azure mencapai level tinggi, dia bisa menggunakan Azure Dragon rune ilahi sebagai intinya dan menggabungkannya dengan darah untuk berubah menjadi Azure Dragon. Tapi setelah kehilangan tulang sejati naga biru, seni suci naga biru setengah hancur, dan itu direduksi menjadi teknik bela diri pemurnian tubuh belaka. Meskipun masih kuat, itu masih tidak bisa dibandingkan dengan warisan yang ditinggalkan oleh Tuan Naga Biru. Tapi sekarang, seni naga suci Azure telah mengalami kelahiran baru di bawah bantuan konstan Lil Purple, memungkinkannya untuk memiliki fisik bawaan Sage Naga Biru. Ketika kepompongnya pecah, ia akan memiliki roh naga dan mutiara naga, sehingga mencapai alam yang sama sekali baru. Mengingat kembali pikirannya, Lin Yun mulai berlatih tinju bulan matahari ilahi di puncak gunung. Tinju Dewa Matahari Bulan memiliki total 3 bentuk, langit dan bumi bersatu, kuali matahari dan bulan naga, dan cahaya abadi. Tinju bulan matahari ilahi adalah salah satu teknik bela diri roh suci terkuat, sebanding dengan awan naga 13 pedang. Terutama bentuk terakhir, cahaya abadi. Itu mampu melampaui cakupan teknik bela diri roh suci. Lin Yun telah mencapai bentuk kedua, tetapi karena keterbatasan kultivasi sebelumnya, dia tidak bisa membawanya ke tahap manifestasi. Dia baru saja mencapai penguasaan penuh di dalamnya, dan kekuatannya masih belum memuaskannya. Karena dia tidak bisa menjadikan jurus ini sepenuhnya miliknya, itu menjadi alasan mengapa dia jarang menggunakannya dalam pertarungan. Tapi sekarang dia telah mencapai alam inti Elysium setengah langkah, dia tidak lagi memiliki keterbatasan.
Saat burung gagak emas dan roh suci Phoenix perak terbang dari tubuh Lin Yun, mereka mulai berputar di atasnya dengan cahaya bintang yang menyinari dia. Saat mereka berputar di atasnya, burung gagak emas dan burung Phoenix perak tampak seperti matahari dan bulan yang berputar mengelilingi satu sama lain, menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi dengan kekuatan tak terbatas yang memperkuatnya. Pada saat ini, Lin Yun diberdayakan oleh langit dan bumi, membuatnya merasa seperti gunung yang tak tergoyahkan, dan tampak seperti naga dewa kuno. Tinju bulan matahari ilahi. Lin Yun tiba-tiba memahami kedalaman sebenarnya dari tinju bulan matahari ilahi. Burung gagak emas melambangkan matahari sedangkan burung Phoenix perak melambangkan bulan. Bentuk kedua adalah mengubah dirinya menjadi naga, diperkuat oleh kekuatan langit dan bumi untuk bermanifestasi menjadi kuali. Mungkin terdengar rumit, tetapi ini adalah kelanjutan dari bentuk pertama yang menggunakan dua roh suci untuk memanifestasikan langit dan bumi. Berubah. Tubuh Lin Yun mulai berubah dan menyatu dengan kekuatan langit dan bumi. Pada saat ini, dia seperti kuali yang telah ada selama-lamanya. Setelah dua roh suci bermanifestasi menjadi matahari dan bulan, mereka berkumpul ke arahnya. Lin Yun dengan cepat mengaktifkan batas alam jiwa surgawi, yang juga disebut konvergensi 7 bunga. Detik berikutnya, 49 bunga astral iblis bersinar terang seperti bintang. Ketika dia dengan lembut mengambil langkah keluar, kekuatan yang sangat besar memenuhi tubuhnya. Kekuatan itu telah mencapai tingkat yang bahkan membuat fisik suci naga biru bawaannya kesulitan untuk menahannya. Matanya berkedip-kedip dengan bintang, matahari, dan bulan. Ketika kekuatan di dalam tubuhnya mencapai batasnya, Lin Yun akhirnya melemparkan tinjunya. Pukulannya telah menjelma menjadi sebuah kuali, menyebabkan angkasa di sekitarnya bergetar hebat dengan matahari dan bulan yang bersinar terang. Setiap sinar cahaya mengandung kehebatan yang menghancurkan dan mencapai ketinggian yang menakutkan. Pada saat ini, dia akhirnya membawa kuali matahari dan bulan naga ke tahap perwujudan. Bentuk ini benar-benar menakutkan. Mungkinkah kuali naga dan kuali bulan benar-benar ada di dunia ini? Lin Yun jatuh ke dalam pikiran yang dalam. Dia telah melihat pagoda naga ilahi di prefektur Azure yang dalam. Itu sangat tinggi hingga mencapai awan, dan itu dimaksudkan untuk menekan kekayaan kekaisaran naga ilahi. Pada akhirnya, penglihatannya masih terlalu rendah. Alam Kunlun sangat besar, dan era naga ilahi bahkan lebih besar. Para jenius transenden dari domain tandus kuno adalah transenden karena suatu alasan, dan prefektur Azure yang mendalam hanyalah sebuah pedesaan biasa di mata mereka. Setelah dia selesai berlatih kuali naga matahari dan bulan, Lin Yun mulai berlatih cahaya abadi. Cahaya abadi berarti menggunakan dua roh suci untuk memanifestasikan energi yin dan yang lebih besar, memungkinkan kedua energi itu menyatu menjadi kekacauan primitif sebelum melepaskan sinar cahaya yang abadi. Maksud di balik bentuk ini sangat agung, dan dia bisa kehilangan dirinya sendiri di dalamnya jika dia tidak berhati-hati. Lin Yun dengan tenang menunggu ketika raungan dahsyat bergema 2 hari kemudian. Pada saat yang sama, suara retakan yang sebanding dengan hancurnya langit bergema. Hal ini membuat Lin Yun membuka matanya, berkedip dengan sekelebat cahaya pada saat itu. Cahaya itu memberi kesan bahwa itu akan bertahan selama-lamanya. Sejak Lin Yun menciptakan rasi bintang penguasa, dia menyadari bahwa jalannya telah diperlebar. Tidak ada kesulitan dalam mengembangkan teknik bela diri roh suci yang begitu kuat, dia juga tidak kehilangan dirinya sendiri di dalamnya. Kepompong itu akhirnya pecah. Lin Yun berdiri dengan kegembiraan terpancar di kedua bola matanya. Dibandingkan dengan tinju bulan matahari ilahi, dia lebih memperhatikan kepompong itu, karena ini adalah kartu truf yang bisa dia gunakan bahkan setelah mencapai alam inti Elysium atau bahkan alam nadi naga. Tiba-tiba, kepompong itu pecah dan seekor naga biru hampir 30 kaki membumbung tinggi darinya. Ketika naga biru itu muncul, petir mulai bergemuruh dan angin kencang mulai melolong, membuat sekelilingnya terlihat seolah-olah kiamat telah tiba, sambil diiringi oleh aura naga yang megah. Naga biru itu 3 kali lebih besar dari sebelumnya, dan efek dari pil naga suci telah jauh melebihi harapan Lin Yun. Tidak hanya aura naga yang ditingkatkan, tapi Lin Yun bahkan bisa melihat spiritualitas di dalam pupilnya. Ini berarti naga biru itu sekarang memiliki roh naga. Ketika dia memikirkan hal itu, naga biru itu melepaskan diri dari awan dengan petir dan badai menyapu sekelilingnya, mencapai ketinggian yang menakutkan. Raja naga di tubuhnya berkedip-kedip dengan cahaya merah samar. Itu adalah rune ilahi api darah yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Ketika naga biru itu menukik ke arah Lin Yun, rune naga ungu keemasan yang tak terhitung jumlahnya kembali ke tubuhnya, dan rune suci api darah juga kembali ke tanda naga biru.
Saat dia mengedarkan seni naga suci Azure, gelombang energi tak terbatas mulai mengalir ke seluruh tubuhnya. Semua energi yang terkumpul di dalam tubuhnya meledak. Seluruh tubuhnya mengalami transformasi pada saat ini. Naga biru itu menyatu dengan tubuhnya, dan kekuatan dari pil naga suci menyehatkannya. Tapi proses ini disertai dengan rasa sakit yang luar biasa, membuat Lin Yun mengertakkan gigi dengan wajahnya yang berubah. Proses ini berlangsung lama, dan ketika rasa sakit yang hebat mencapai batasnya, Lin Yun mengeluarkan raungan ganas dari mulutnya. Pada saat yang sama, cahaya bersinar dari pupil matanya, terlihat seperti pupil naga, dan dia juga diselimuti cahaya ungu keemasan. Ketika aura yang menakutkan menyebar, seolah-olah seekor binatang purba telah hidup kembali. Ketika Lin Yun menghembuskan nafas, rasanya luar biasa karena seluruh tubuhnya telah menyelesaikan transformasinya dan mencapai puncaknya sekali lagi. Selain itu, tanda naga ungu keemasan di tubuhnya telah mencapai jumlah astronomi 3000, membawa seni naga suci Azure miliknya ke tingkat yang sama sekali baru. Genggaman naga biru. Lin Yun mengulurkan tangan dan 3000 rune naga mengalir ke tangannya, menjelma menjadi cakar naga yang megah. Di jalur cakar naga, semua yang ada di dalam pandangannya direduksi menjadi debu, dan sepertinya segala sesuatu dalam jarak 1000 mil berada dalam genggamannya. Ketika Lin Yun mengepalkan tinjunya, sebuah pusaran muncul di cakar naga dan langsung menarik 10 bukit ganjil ke telapak tangannya. Saat dia membuka tinjunya dan dengan lembut menepuknya, cakar naga yang megah mendarat di tanah, meninggalkan bekas cakar naga yang sangat besar dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Melihat dari jauh, tampak seperti seekor naga kuno yang mendarat di tanah dari langit. Dia sudah kembali. Lin Yun bergumam dengan kegembiraan di pupil matanya. Dengan rune naga kembali, dia tidak akan mudah terluka jika dia menghadapi sifat iblis dari malam yang tenang sekali lagi, belum lagi kekuatan seni naga suci Azure miliknya telah meningkat 3 kali lipat. Sekarang dia memikirkannya lagi, dia harus berterima kasih pada pemuda berambut putih itu. Ini membuat Lin Yun bertanya-tanya apakah pemuda itu akan muncul setelah asal mula orang suci yang lebih besar muncul. Merentangkan kedua lengannya, Lin Yun melayang ke langit. Saat dia mendarat, dia muncul di samping Lil Purple. Dia melihat bunga raksasa yang menyelimuti pedang pemakaman bunga telah layu, jadi dia meraih pedang itu. Dia bisa merasakan hubungan mendalam yang dia miliki dengan pedang itu, belum lagi pedang itu beredar dengan kekuatan yang lebih kuat. Hanya dengan menggenggam gagang pedang, dia diselimuti oleh kekuatan suci. Pada akhirnya, dia tidak mencabut pedang itu dari sarungnya. Tidak perlu baginya untuk mengujinya karena dia tahu bahwa pedang itu telah ditingkatkan menjadi artefak suci. Pedang ini benar-benar luar biasa. Dengan rune suci mimpi buruk, itu bisa menarik orang lain ke dalam ilusi. Belum lagi itu bahkan melahap api malam yang tenang. Pedang ini tidak jauh dari pedang bayangan petir sekarang. Lil Purple berkata dengan lembut. Tidak perlu terburu-buru. Lin Yun tersenyum. Pedang bayangan petir ditempa oleh klan Mo, dan dulunya adalah artefak ilahi yang asli. Tapi pedang pemakaman bunga bisa ditingkatkan, dan Lin Yun percaya bahwa itu akan segera mencapai ketinggian pedang bayangan petir di masa depan. Dibandingkan dengan pedang bayangan petir, Lin Yun lebih menyukai pedang pemakaman bunga. Tepat pada saat ini, raungan binatang buas bergema dari jauh dengan aura ganas menyebar yang bahkan mengguncang langit dan bumi. Itu adalah Lil Red, yang telah melahap rune suci pelahap. Itu telah mencapai alam inti Elysium. Itu telah menjadi begitu kuat sekarang sehingga bahkan membuat mata Lin Yun berlama-lama dengan ketakutan. Dia sudah kembali. Lin Yun tersenyum. Sudah kembali. Apa maksudmu? Lil Purple bertanya dengan bingung. Menanggapi dia, Lin Yun hanya menjawab dengan senyuman. Naga biru telah kembali, pedang pemakaman bunga telah kembali, dan bahkan Lil Red telah kembali. Panggil Lil Red. Sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Baiklah. Lil Purple berkata dengan matanya berbinar. Mereka sudah lama bersembunyi di sini, dan dia sudah bosan. Bab 1314 apakah lucu? Pulau Kuksuan sangat besar, dan lebih dari 1 bulan telah berlalu sejak semua orang masuk. Jadi sebagian besar wilayah perbatasan sudah disapu oleh semua orang. Beberapa orang yang puas dengan hasil panen mereka tetap tinggal di perbatasan Pulau Kuksuan menunggu untuk pergi setelah 2 bulan. Ada terlalu banyak kematian di Pulau Kuksuan, dan mereka yang selamat dari pembantaian telah mengalami segala macam kebrutalan di sini. Tapi masih banyak orang yang menuju ke wilayah inti, mencari peluang. Mereka ingin mendapatkan sebanyak mungkin yang mereka bisa sebelum segel di seluruh pulau menghilang. Ada banyak kesempatan di Pulau Kuksuan, dan kesempatan yang sebenarnya tidak mudah ditemukan.
Namun alasan yang lebih besar adalah karena mereka tidak puas dengan hasil panen mereka. Kemudian lagi, tidak satupun dari mereka yang bisa sampai sejauh ini adalah orang yang lemah, dan mereka telah mendapatkan panen yang besar. Tapi ini juga berarti keserakahan mereka akan tumbuh lebih besar dan tidak akan pernah bisa terpenuhi. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa aura surgawi di pulau itu telah melemah, dan ini membuat semua orang yang berada di wilayah inti semakin cemas. Ini juga berarti bahwa pembunuhan menjadi semakin intens, dan mereka tidak punya banyak waktu tersisa. Lin Yun dan Lil Purple juga menghabiskan waktu untuk sampai ke sana. Wilayah inti pulau itu memiliki terlalu banyak peluang, dan kemunculan masing-masing dari mereka akan memicu serangkaian kompetisi brutal. Tapi peluang itu tidak ada artinya bagi Lin Yun kecuali itu adalah kelahiran obat mujarab suci. Bagaimanapun, ramuan suci sangat berharga, dan ada banyak ramuan langka di Pulau Kuksuan. Setelah datang ke wilayah inti, dia terutama berfokus pada pencarian obat mujarab suci. Tapi obat mujarab suci terlalu langka, dan dia tidak mendapatkan apa-apa bahkan setelah berusaha keras. Jangan bilang aku sial seperti ini. Lin Yun tersenyum dengan nada tak berdaya saat dia mengusap hidungnya. Dia telah menjadi sangat kuat, dan dia tidak akan takut bahkan jika dia harus menghadapi sekte yang kuat. Jadi, dia ingin bertarung untuk mengukur kekuatannya saat ini. Obat mujarab semu suci. Niat pedang langit Lin Yun sangat tajam, dan dia bisa merasakan kelahiran ramuan suci semu 10 mil jauhnya. Karena ramuan suci terlalu sulit ditemukan, tidak akan buruk untuk mendapatkan beberapa ramuan sein setengah langkah sebelum asal suci yang lebih besar muncul. Tanpa ragu-ragu, Lin Yun mengeksekusi teknik gerakannya dan muncul di atas pilar batu yang jaraknya 100 mil. Kecepatan apa? Ada orang yang melihat kecepatan Lin Yun, dan mereka sangat terkejut sehingga mereka tidak bisa menutup mulut mereka. Bagaimanapun, Lin Yun praktis menghilang dalam sekejap emas. Di bawah pilar batu, Lin Yun bisa melihat pemandangan luas dengan radius berjuta-juta meter. Di tanah, ada orang-orang yang berkelahi di antara mereka sendiri, dan ada banyak orang yang mengeroyok dua orang. Mereka tidak lemah. Mereka semua berada di puncak alam inti Elysium kecil, dan aura mereka jauh lebih kuat daripada kultivator lain di wilayah ini. Dengan sekilas, Lin Yun bisa mengetahui bahwa mereka adalah murid dari sekte yang kuat. Murid-murid dari sekte yang kuat sangat luar biasa, dan mereka termasuk dalam puncak piramida di Pulau Kuksuan. Bahkan sekte-sekte besar pun lebih rendah jika dibandingkan dengan mereka. Inilah sebabnya mengapa Lin Yun bisa mengenali identitas mereka hanya dengan sekilas pandang. Tapi para jenius transenden dari sekte besar tidak akan kalah dengan para jenius transenden dari sekte-sekte yang kuat, hanya saja mereka kalah dalam jumlah. Kedua belah pihak yang bertarung berasal dari sekte yang kuat, dan Lin Yun tidak bisa menahan perasaan terkejut saat melihat dua orang yang dikeroyok. Secara kebetulan, mereka adalah murid dari sekte pedang, dan yang lebih kebetulan lagi, Lin Yun mengenali mereka berdua dan bahkan memiliki dendam terhadap mereka. Mereka adalah Qin Tian dan Zhang Ting. Qin Tian menyendiri di sekte pedang awan sekilas dan memperlakukannya dengan jijik, berpikir bahwa dia hanyalah katak di dalam sumur yang tidak bisa mengenali posisinya sendiri. Dibandingkan dengan itu, Zhang Ting mungkin sedikit lebih baik. Paling tidak, dia bukan orang munafik seperti Qin Tian. Adapun mereka yang mengeroyok murid-murid sekte pedang, mereka juga memiliki asal-usul yang cukup besar. Menilai dari pakaian mereka, mereka seharusnya berasal dari sekte Xuantian. Sekte Xuantian adalah penguasa tak terbantahkan di domain tandus kuno, dan ketua sekte mereka dikatakan sebagai orang paling berbakat dalam milenium terakhir. Selain Sein pedang bercahaya, tidak ada yang bisa menekannya. Jadi orang lain mungkin takut pada sekte pedang, tapi sekte Xuantian jelas tidak ada di antara mereka. Mereka yang mengeroyok Qin Tian dan Zhang Ting adalah murid-murid dari sekte Xuantian. Mereka semua mengenakan baju besi suci. Saat menggabungkan teknik bela diri mereka, mereka bersinar terang dan memancarkan kekuatan yang menakutkan, terutama yang memimpin tim, yang dengan mudah menghadapi serangan Qin Tian dan Zhang Ting. Jika bukan karena dia, tidak akan menjadi masalah bagi Qin Tian untuk pergi dengan kekuatannya. Sepertinya sekte pedang benar-benar menurun selama bertahun-tahun. Pemuda yang memimpin kelompok tiba-tiba melepaskan matahari keemasan dengan lambaian tangannya, yang mengarah ke Qin Tian dan Zhang Ting. Ini adalah teknik bela diri roh suci dari sekte Xuantian mereka, transformasi pertama transformasi 9 fajar, fajar terbit. Ini adalah serangan yang kuat, dan sepertinya ada matahari terbit di telapak tangan pemuda itu.
Hal ini membuat Lin Yun terkejut karena dia bisa tahu bahwa Sekte Suantian begitu kuat, bahkan salah satu murid biasa mereka pun begitu luar biasa. Jika tebakannya benar, pemuda ini seharusnya bukan seorang jenius yang transenden, tapi auranya tidak lebih lemah dari seorang jenius. Itu adalah kanon langit mendalam. Suara Lil Purple bergema di dalam pikiran Lin Yun. Setelah jeda sejenak, dia melanjutkan, jika aku tidak salah ingat, Profound Sky Cannon terkenal bahkan di era kuno. Profound Sky Cannon yang lengkap adalah salah satu dari 10 teknik kultivasi teratas di era kuno. Serangan yang dia gunakan sekarang seharusnya adalah teknik rahasia yang tercatat di Profound Sky Cannon, dan Profound Sky Cannon adalah teknik kultivasi yang komprehensif dengan banyak teknik rahasia di setiap tahapnya. Mendengar apa yang dia katakan, Lin Yun sekarang tahu mengapa Sekte Suantian bisa bangkit begitu cepat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik beberapa kali lagi pada serangan itu. Ketika pemuda yang memimpin tim melepaskan serangannya, rasi bintang Qin Tian dan Zhang Ting hancur berantakan saat mereka jatuh ke tanah dan mengeluarkan seteguk darah. Zhao Ling, bukankah kamu sudah keterlaluan? Aku sudah memberimu ramuan suci semu, jadi apa lagi yang kamu inginkan? Zhang Ting mengutuk dengan api amarah berkobar di pupil matanya. Sekte Suantian tidak hanya memanfaatkan angka untuk menggertak mereka bahkan ingin mempermalukan mereka bahkan setelah mereka mendapatkan ramuan Sein setengah langkah. Tetapi ketika Zhang Ling mendengar apa yang dikatakan Zhang Ting, dia hanya berdiri di sana dan tersenyum ceria. Tidak ada yang bisa saya katakan karena saya kalah dari Anda. Tapi beri aku wajah. Bagaimana kalau aku memberimu 2 ramuan suci semu dan kita akhiri masalah ini? Qin Tian berkata sambil mengertakkan gigi. Dia dan Zhang Ling sama-sama berada di peringkat Empirean, dan mereka tidak terlalu jauh satu sama lain. Jadi dia yakin Zhang Ling akan memberinya wajah. Mata Zhang Ling berkilat dengan ejekan, seolah-olah dia telah mendengar lelucon terhebat abad ini. Beberapa saat kemudian setelah dia tenang, dia tersenyum, memberi Anda wajah. Kamu pikir kamu ini siapa? Bahkan jika saya membiarkan Anda memiliki 1 tangan untuk melawan saya, Anda tetap tidak akan menjadi lawan saya. Kamu. Qin Tian mengamuk dengan wajahnya menjadi jelek. Apakah kamu pikir kamu berada di level yang sama denganku? Mata Zhang Ling bersinar dengan jijik dan melanjutkan, saya mungkin memberi Anda wajah ketika kita semua berada di alam Empirean, tetapi Anda pikir Anda siapa sekarang? Kita berdua berada di alam inti Elysium, tapi kau bahkan tidak punya kekuatan untuk mencapai peringkat inti Elysium sekarang, kan? Anda mungkin seseorang di peringkat Empirean, tetapi Anda hanyalah sepotong sampah setelah mencapai alam inti Elysium. Pikiran Qin Tian meledak saat mendengar itu. Pada saat yang sama, semua harga diri dan kesombongannya mulai runtuh seperti es yang hancur, dan dia bisa merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Apa yang dikatakan Zhang Ling terlalu kejam. Dia selalu menjadi pusat perhatian dan tidak menempatkan siapapun di matanya selain kakak laki-lakinya. Tapi kesenjangan besar dalam kekuatan mereka saat menghadapi Zhang Ling membuatnya merasa tidak enak. Merasa tidak yakin. Maaf, tapi tidak ada yang bisa kamu lakukan meskipun kamu merasa tidak yakin. Zhang Ling berkata sebelum konstelasinya terpancar terang, memaksa Qin Tian dan Zhang Ting berlutut. Mereka mencoba yang terbaik untuk berjuang, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan dengan rasi bintang mereka yang hancur berantakan. Bahkan Lin Yun mulai merasa tidak enak pada mereka berdua. Meskipun dia tidak memiliki kesan yang baik tentang mereka, dia merasa tidak enak melihat mereka berdua dipermalukan. Haruskah dia berpura-pura tidak melihatnya? Bagaimanapun juga, itu tidak akan menjadi masalah baginya, bahkan jika mereka berdua mati. Baiklah, aku akan bergabung dengan Sekte Pedang, cepat atau lambat. Lin Yun memejamkan mata dan mengingat apa yang dikatakan Ye Ziling. Jika itu dia pasti akan membantu. Ketika Lin Yun membuka kembali matanya, dia sudah membuat keputusan dan mendorong telapak tangannya keluar. Telapak tangannya diselimuti cahaya bintang saat terbang keluar. Zhang Ling menyadari hal itu dan membalas dengan telapak tangan. Ketika kedua serangan itu bertabrakan, Zhang Ling menyipitkan matanya karena kekuatan yang terkandung dalam serangan pihak lain telah jauh melebihi imajinasinya, sehingga membuatnya menderita kerugian dan dia terpaksa mundur beberapa langkah. Siapa di sana? Semua orang dari Sekte Suantian menjadi waspada, dan mulai melihat sekeliling. Merentangkan kedua lengannya, Lin Yun terbang dalam sekejap mata dan mendarat di atas batu besar. Kemunculannya langsung menarik perhatian semua orang. Beri aku wajah dan lepaskan mereka. Lakukan itu dan aku tidak akan mempersulit kalian, kata Lin Yun sambil duduk di atas batu besar itu. Lin Yun.
Qin Tian dan Zhang Ting berjuang untuk bangkit kembali. Suara Lin Yun tidak asing bagi mereka, dan ketika mereka melihat bahwa itu benar-benar Lin Yun, mereka berdua terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Lin Yun akan datang untuk menyelamatkan mereka ketika mereka dalam kesulitan, dan sudut bibir Zhang Ting tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak-gerak, bertanya-tanya apakah Lin Yun bodoh. Lin Yun begitu sombong saat berada di Sekte Pedang Awan sekilas, dan dia masih berani bertindak dengan kesombongan seperti itu. Apa dia tidak tahu bagaimana kata kematian ditulis? Saat itu, Qin Tian memberi Mu Qingqing wajah dan tidak mengejar Lin Yun. Mereka berdua masih memiliki kualifikasi untuk berdiri di hadapan Zhang Ling, tetapi Lin Yun, yang hanya berada di alam inti Elysium setengah langkah, hanya akan langsung terbunuh. Alam inti Elysium setengah langkah. Zhao Ling tertegun sejenak sebelum dia tertawa. Qin Tian, apakah orang bodoh ini juga murid dari Sekte Pedangmu? Saya pikir Anda sudah cukup bodoh, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa ada seseorang yang lebih bodoh dari Anda. Sepertinya Sekte Pedang benar-benar telah menurun. Dia pikir dia siapa, ingin aku memberinya muka. Hahaha. Murid-murid Sekte Xuantian yang lain juga tertawa bersama Zhang Ling. Ini terlalu lucu. Alam inti Elysium setengah langkah hanya ingin Zhang Ling memberinya wajah. Ini bukan lagi masalah dengan wajah tapi otak. Zhang Ting dan Qin Tian sama-sama mengenakan ekspresi canggung, merasa ini terlalu memalukan. Mereka lebih suka dipermalukan daripada mempermalukan seluruh Sekte Pedang. Apakah itu lucu? Lin Yun berkata sambil duduk di atas batu besar. Untuk beberapa alasan, suaranya membuat semua orang merasa merinding saat mereka menoleh untuk melihat wajah Lin Yun yang sangat tenang. Gelombang tawa mereka segera berhenti di tenggorokan mereka, dan wajah mereka langsung menjadi jelek. Keheningan itu menakutkan, dan murid-murid dari Sekte Xuantian berkeringat di punggung mereka. Semakin lama mereka memandang Lin Yun, semakin mereka terkejut. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bab 1315 Aku memiliki sifat Pe. Ketika dunia tiba-tiba menjadi sunyi, semua orang bisa mendengar detak jantung mereka sendiri dengan jelas. Semua orang dari Sekte Xuantian memiliki dahi yang berkeringat, dan penghinaan yang sebelumnya mereka miliki di wajah mereka saat melihat Lin Yun berubah menjadi keterkejutan dan kegelisahan. Semuanya terlalu aneh. Lin Yun jelas hanya berada di alam inti Elysium setengah langkah. Dia bukan dari sekte besar dan tidak ada yang istimewa dari dirinya. Tapi ketika tatapan mereka tertuju padanya, entah kenapa mereka mulai merasa takut dengan inti jiwa mereka yang bergetar. Ini adalah naluri seperti mereka sedang diawasi oleh pemangsa. Kenapa kalian tidak tertawa lagi? Lin Yun memecah keheningan saat dia melihat kelompok dari Sekte Xuantian dengan aura pembunuhnya yang terkumpul. Ekspresi Zhang Ling juga menjadi serius saat konstelasinya terbuka. Mengisi seluruh tubuhnya dengan energi astral, Zhang Ling dengan dingin menatap Lin Yun. Berhentilah bertingkah seolah-olah kamu adalah orang besar padahal bukan. Saya menyarankan Anda untuk pergi. Tidak peduli dari mana asalmu, tidak ada manfaatnya menjadikan dirimu musuh dari Sekte Xuantian. Kau hanya akan mati dengan cara yang mengerikan saat melawan kakak Qin Chang. Ketika Zhang Ling berbicara, semua murid Sekte Xuantian yang lain merasa lega. Lin Yun terlalu menakutkan. Dia mengintimidasi mereka sampai-sampai mereka bahkan lupa bahwa mereka adalah murid-murid dari Sekte Xuantian. Sekte Xuantian adalah penguasa tak terbantahkan dari domain tandus kuno, bahkan Sekte Pedang pun harus memberi mereka muka. Tiga teratas di peringkat Empyrean semuanya berasal dari Sekte Xuantian mereka, terutama Qin Chang, yang merupakan jenius transenden terkuat. Karena dia berasal dari klan Nether Divinity, ini hanya menambah fondasinya. Memikirkan hal itu di sana, tatapan mereka kembali ke ketidakpedulian saat mereka menatap Lin Yun. Qin Chang, orang itu tidak membuatku takut. Karena kalian tidak akan memberiku wajah, maka tidak perlu bagiku untuk memberi kalian wajah. Lin Yun dengan tenang berkata. Kata-katanya langsung membuat Qin Tian dan Zhang Ting tercengang. Mereka mulai bertanya-tanya apakah Lin Yun menderita penyakit mental. Mereka tidak tahu dari mana Lin Yun mendapatkan kepercayaan diri untuk mengatakan itu pada Sekte Xuantian ketika dia hanya seorang murid dari Sekte Pedang Awan sekilas. Lin Yun mengulurkan tangan dan meraih pedang yang tergeletak di tanah. Orang-orang ini tidak layak baginya untuk menggunakan pedang pemakaman bunga. Pedang ini seharusnya ditempa oleh Sekte Pedang. Ini juga bukan pedang biasa. Itu sebanding dengan artefak suci. Tapi dengan fisik pedang yang rusak, pedang ini hanya bisa bertahan 3 serangan darinya. Lin Yun, jangan impulsif. Orang ini adalah Zhao Ling, peringkat 800 di peringkat Empyrean.
Sekarang dia telah mencapai alam inti Elysium, dia menjadi semakin kuat. Qin Tian berkata setelah melihat Lin Yun meraih pedangnya. Bunuh dia. Zhao Ling memerintahkan ketika dia melihat Lin Yun memegang pedang. Detik berikutnya, beberapa murid dari Sekte Xuantian memanggil rasi bintang mereka dan menyerbu ke arah Lin Yun. Tapi Lin Yun hanya mengayunkan pedangnya dan hawa pedang langitnya, dikombinasikan dengan aura naga birunya, langsung mewarnai seluruh langit dengan warna emas. Aura pedangnya semegah matahari yang cerah saat pedang itu menekan dengan energi astral yang tak terbatas. Di saat yang sama, raungan dahsyat bergema, langsung menghancurkan rasi bintang yang dipanggil oleh murid-murid dari Sekte Xuantian. Tak lama kemudian, cahaya perak berkelebat dan awan di langit terbelah. Detik berikutnya, pedang di tangan Lin Yun hancur berantakan. Adapun murid-murid dari Sekte Xuantian, tubuh mereka juga hancur berantakan. Tampaknya pedang itu bahkan tidak bisa menahannya dengan satu serangan. Sambil melihat gagang pedang yang kosong, dia sepertinya telah memperkirakan daya tahannya secara berlebihan. Setelah mencapai alam inti Elysium setengah langkah, aura pedang naga biru dan niat pedang langit meningkat pesat. Mati. Zhang Ling, yang telah mengumpulkan serangannya, tiba-tiba bergerak ketika pedang di tangan Lin Yun hancur berantakan. Dia seperti matahari yang bersinar terang dengan kristal ungu di tangannya sebelum mendorongnya ke arah Lin Yun. Dia kuat, dan dia memiliki peringkat tinggi di antara murid-murid Sekte Xuantian. Setelah dia mencapai alam inti Elysium, dia memiliki pemahaman yang sama sekali baru tentang kanvas langit mendalam dan melemparkan Qin Tian jauh di belakang. Dia yang sekarang bukan lagi orang yang sama seperti sebelumnya, dan dia yakin bahwa dia bisa menempa ketenarannya sendiri di domain tandus kuno. Dia juga ingin meninggalkan namanya di peringkat inti Elysium. Kamu kuat, tapi kamu hanya bisa menjadi batu loncatanku. Zhang Ling berkata. Dia merasa gugup sekaligus bersemangat karena ini adalah musuh kuat pertamanya setelah mencapai alam inti Elysium. Jika dia bisa mengalahkan Lin Yun, maka dia akan bisa bangkit di alam inti Elysium. Penguasa suci langit yang mendalam, yang terkuat dari tandus kuno. Sekarang, tunduklah padaku. Zhang Ling tertawa. Tapi Lin Yun hanya mengangkat telapak tangannya. Cakar naga biru dengan cepat muncul di udara. Kemudian, cakar itu menghantam ke bawah dan Zhang Ling dihancurkan sampai mati seperti lalat. Fenomena yang diciptakan oleh rasi bintang Zhang Ling juga menghilang pada saat yang sama. Saat angin bertiup, 3.000 rune naga berkelebat di tubuh Lin Yun dengan guntur bergemuruh di langit, dan setiap gemuruh guntur seperti naga yang mengaum di awan. Lin Yun ingin menguji kekuatan genggaman naga biru miliknya. Inilah mengapa dia tidak menahan diri dengan serangan ini. Tapi dia tidak berpikir bahwa dia akan bisa membunuh Zhang Ling dalam satu serangan. Ini bahkan mengejutkannya. Ini sedikit menakutkan karena dia bahkan tidak memanggil konstelasinya. Jadi dia tidak bisa membayangkan seberapa kuat dia akan menjadi jika dia memanggil konstelasinya. Pada saat ini, Lin Yun tahu bahwa seni suci naga biru yang sebenarnya telah kembali bahkan tanpa tulang sejati naga biru. Di bawah, Qin Tian dan Zhang Ting tercengang. Mereka tidak bisa memproses apa yang baru saja mereka lihat. Apakah ini masih Lin Yun yang mereka kenal? Murid inti dari Sekte Pedang Fuyun, Lin Yun. Pikiran keduanya berhembus dengan kaki dan bibir mereka bergetar. Beberapa waktu kemudian, kata "tak terkalahkan" muncul di benak mereka saat mereka melihat pemandangan ini. Bagaimanapun juga, itu adalah kata terbaik yang bisa mereka temukan untuk menggambarkannya. Kaki Zhang Ting mulai bergetar hebat, terutama ketika dia mengingat bagaimana dia mencoba mempermalukan Lin Yun saat itu. Memikirkan hal itu saja sudah membuat wajahnya menjadi pucat. Lin Yun dengan lembut melompat dari batu dan mendarat di depan mereka berdua. Melihat Lin Yun, Zhang Ting sangat ketakutan sampai-sampai dia berlutut dan terisak, "Dede, jangan bunuh aku. Maafkan aku karena telah memprovokasi Anda sebelumnya. Itu tidak disengaja." Di sisi lain, wajah Qin Tian jelek. Meskipun penampilannya tidak seburuk Zhang Ting, dia juga merasa gugup dengan dahinya yang berlumuran keringat. Dia merasa tidak nyaman pada saat ini, dengan jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Dia ingat bagaimana dia memandang Lin Yun dengan jijik dan bahkan menyebut Lin Yun sebagai lalat. Melihat Lin Yun sekarang, dia tahu bahwa Lin Yun bisa dengan mudah menekannya. Tapi, Lin Yun tidak melakukan itu, mungkin untuk memberi Ye Ziling muka. Aku tidak bisa menerima berlututmu. Jadi bangunlah. Lin Yun mengulurkan tangan untuk meraih bahu Zhang Ting dan menyeretnya dari tanah. Kamu. Zhang Ting terkejut dengan ketidakpercayaan. Jangan khawatir. Bukankah sudah kukatakan sebelumnya bahwa aku dikenal memiliki temperamen yang baik? Lin Yun tersenyum sambil mengedipkan mata.
Zhang Ting menelan seteguk air liur sebelum dia berbalik untuk melihat mayat di tanah, mayat Zhang Ling yang telah berubah menjadi daging tumbuk. Kakinya mulai bergetar sekali lagi. Dia tidak tahu bagaimana Lin Yun bisa memiliki temperamen yang baik, dan ini juga membuatnya sangat gugup sehingga dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Lin Yun, sesuatu terjadi pada Sekte Pedang Awan sekilas. Saya menerima instruksi kakak senior Mu Qingqing untuk pergi dan membantu mereka, kata Qin Tian setelah mengumpulkan keberaniannya. Ketika Lin Yun mendengar itu, dia segera memikirkan tentang 8 sekte besar. Ketika dia berada di luar Pulau Kuxuan, dia telah membentuk dendam dengan 8 sekte besar, belum lagi kakak senior Feng Jue membunuh alam nadi naga dari 8 sekte besar. Mereka mungkin tidak berani menyentuhnya di luar Pulau Kuxuan, tetapi mereka pasti akan bergerak di Pulau Kuxuan. Mereka mencoba memaksamu untuk muncul karena kamu mengambil kesempatan Bai Luli dari Sekte Naga Api. Jadi mereka bergandengan tangan untuk menghadapimu, jelas Qin Tian. Ketika Lin Yun mendengar itu, niat membunuh mulai muncul di pupil matanya. Sebelum dia mencapai tahap astral, dia telah melukai pihak lain dengan parah tapi gagal membunuh Bai Luli. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa Bai Luli akan menyapu bersih lagi. Ini sebenarnya tidak ada hubungannya denganmu. Qin Tian dengan cepat berkata setelah melihat niat membunuh muncul di pupil mata Lin Yun. Kakak perempuan Mu Qingqing mengatakan bahwa ada rumor yang beredar di antara sekte-sekte yang kuat bahwa pemakaman bunga telah muncul di Pulau Kuxuan. Jadi ini berarti mereka mendapat dukungan dari sekte-sekte yang kuat. Mereka mungkin mencoba memaksamu untuk menunjukkan dirimu di permukaan, tapi mereka sebenarnya mencoba memaksa pemakaman bunga keluar. Tidak ada hubungannya denganku. Aku pemakaman bunga. Lin Yun hanya melirik Qin Tian, tetapi dia tidak memberitahunya bahwa dia adalah pemakaman bunga, dan berbalik. Jangan impulsif. Aku akui bahwa kamu kuat, tapi tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk membantu, bahkan jika kamu pergi ke sana. 8 sekte besar hanya nomor 2 jika dibandingkan dengan sekte kuat di domain tandus kuno, dan mereka memiliki banyak ahli alam inti Elysium besar di pulau ini. Mari kita tunggu saudari senior Mu Qingqing dan yang lainnya menuju ke sana atau pemakaman bunga muncul. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa kita ikuti. Qin Tian menghentikan Lin Yun, mencoba membujuknya untuk tidak pergi. Bagaimanapun juga, Lin Yun telah menyelamatkan nyawanya, dan dia tidak bisa hanya melihatnya menghadapi kematian. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa Sekte Suantian mencoba bertindak melawan Anda karena ramuan semua orang suci? Lin Yun bertanya dengan tenang. Qin Tian bukanlah orang bodoh, dan dia bisa langsung mengetahui apa yang ingin dikatakan Lin Yun. Dia langsung menyadari bahwa Sekte Suantian secara diam-diam terlibat dalam masalah ini. Karena dia dihentikan oleh Sekte Suantian, maka ada kemungkinan besar Mu Qingqing dan yang lainnya juga dihentikan oleh para jenius transenden dari Sekte Suantian. Dengan cara ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan Sekte Pedang Awan sekilas kecuali pemakaman bunga muncul. Adapun Lin Yun, Sekte Suantian bahkan tidak menempatkannya di mata mereka sejak awal. Dia hanyalah alasan yang ditemukan oleh Sekte Suantian. Mengerti sekarang? Lin Yun mendorong Qin Tian menjauh dan tersenyum, selain itu, saya tidak bersikap impulsif. Jangan lupa bahwa aku dikenal memiliki temperamen yang baik. Ketika Qin Tian dan Zhang Ting mendengar apa yang dikatakan Lin Yun, mereka berdua merasakan bulu kuduk mereka merinding. Melihat siluet Lin Yun, mereka merasa seolah-olah mereka telah melihat sungai darah dan jalur mayat. Sambil mengertakkan gigi, mereka akhirnya mengikutinya.